Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Wahyu. Kali ini di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel, di mana sistem pertidaksamaannya memuat kuadrat dan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat dan juga pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Untuk kompetensi dasar pada video kali ini, yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuannya, yaitu 3.4. Itu adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Ada linear kuadrat dan juga kuadrat kuadrat. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya, yaitu 4.4. Itu adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu linear kuadrat dan juga kuadrat kuadrat. Tetapi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pertidaksamaan yang memuat pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat kuadrat, peserta didik diharapkan dapat yang pertama adalah memahami konsep dan langkah-langkah dalam menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah menggambar grafik sistem pertidaksamaan kuadrat dan juga kuadrat dua variabel dalam satu koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga adalah menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, yaitu tentunya dua variabel. Nah, untuk sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat ini sendiri, yang pertama untuk pengertiannya, bahwa sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat itu adalah sebuah sistem atau suatu sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Jadi dalam sebuah pertidaksamaan ini sendiri setidaknya ada dua pertidaksamaan kuadrat, yaitu pertidaksamaan kuadrat dengan pertidaksamaan kuadrat, karena judulnya adalah kuadrat kuadrat. Nah, kemudian untuk bentuk umum dari sistem pertidaksamaan kuadrat kuadrat ini sendiri, yang pertama adalah Y, kemudian tanda relasi R, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian yang kedua, Y tanda relasi R, yaitu PX kuadrat plus QX plus R. Nah, di sini ada dua pertidaksamaan kuadrat. Karena lebih dari satu pertidaksamaan, maka disebut dengan sistem. Kenapa kuadrat kuadrat? Karena di sini untuk derajat tertingginya adalah kuadrat semua. Kalau di video sebelumnya itu adalah linear kuadrat, tetapi di sini akan menjelaskan mengenai kuadrat kuadrat. Nah, keterangannya bahwa X dan Y-nya adalah variabel, kemudian A dan P-nya adalah koefisien dari X kuadrat, kemudian B dan Q-nya adalah koefisien X, sedangkan C dan R-nya adalah konstanta. Nah, kemudian R ini apa? R ini adalah tanda relasi dari pertidaksamaan, di mana bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Tentunya yang pertama pasti adalah sketsa grafik atau menggambar grafik dari masing-masing fungsi kuadrat, yaitu fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dan fungsi kuadrat Y sama dengan PX kuadrat plus QX plus R. Kemudian yang kedua, setelah sketsa grafiknya digambar, yang kedua adalah uji titik dengan mengambil sebarang titik di luar grafiknya atau di luar garis grafiknya, kemudian substitusikan ke pertidaksamaannya. Ada dua, berarti pertidaksamaannya kuadrat untuk menentukan daerah arsiran dari setiap fungsi. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan daerah penyelesaian, di mana daerah penyelesaiannya adalah yang merupakan irisan atau perpotongan
dari daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat pada langkah kedua. Atau bisa saja bahwa daerah penyelesaiannya adalah daerah yang kena dua arsiran. Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal yang pertama. Gambarlah grafik dan tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, di mana pertidaksamaannya adalah Y lebih besar sama dengan X kuadrat plus X min 6, dan yang kedua adalah Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min 3X plus 4. Nah, kita gambar satu persatu terlebih dahulu dari pertidaksamaan kuadrat-kuadratnya. Yang pertama, kita mau menggambar Y sama dengan X kuadrat plus X min 6. Kita misalkan sebagai sama dengan terlebih dahulu untuk menggambar fungsi kuadratnya. Nah, karena di sini fungsi kuadrat itu langkahnya yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu X, di mana syaratnya adalah Y sama dengan 0, maka tinggal kita substitusikan saja, Y-nya kita ganti dengan 0 sehingga menjadi 0 sama dengan X kuadrat plus X min 6. Kemudian dari persamaan kuadrat di sini untuk penyelesaiannya adalah dengan menggunakan pemfaktoran. X kuadrat itu adalah X kali X, kemudian min 6. Berapa kali berapa yang hasilnya min 6, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1. Yaitu min 2 kalikan dengan 3. Min 2 kali 3 itu min 6. Kemudian min 2 ditambah 3 adalah 1. Maka pemfaktorannya X min 2 dikali X plus 3 sama dengan 0. Sehingga pembuat nolnya menjadi X min 2 sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Kemudian untuk X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah sama dengan min 3. Sehingga untuk titik potong sumbu X-nya itu adalah pertama adalah min 3,0 dan yang kedua adalah 2,0. Kemudian langkah yang kedua itu adalah menentukan titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan saja, dari Y sama dengan X kuadrat plus X min 6. X-nya kita ganti 0 berarti menjadi 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. Sehingga hasilnya adalah min 6. Maka untuk titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min 6. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan sumbu simetri, di mana XP adalah min B per 2A. B-nya 1, A-nya adalah 1 juga, sehingga XP sama dengan min 1 dibagi 2 kali 1, atau hasilnya adalah min setengah. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya itu adalah menentukan titik puncak, yaitu XP, YP. XP-nya sudah diketahui, yaitu min setengah. Nah, kemudian YP-nya, karena di sini XP-nya adalah pecahan, maka saya gunakan rumus min D per 4A, di mana YP-nya adalah min D per 4A, dengan D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC dibagi 4A, ya, menjadi min dari B kuadrat min 4AC. B-nya 1, A-nya 1, C-nya adalah min 6, tinggal kita gantikan saja, berarti min dari 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 6 dibagi 4 kali 1. Nah, kemudian yang dalam kurung kita selesaikan menjadi min 1 kuadrat itu adalah 1, kemudian min 4 kali 1 kali min 6 itu adalah 24, atau hasilnya berarti min 25 karena 1 ditambah 24, atau menjadi min 25 per 4, sehingga kalau kita sederhanakan menjadi min 6 1 per 4. Maka untuk titik puncaknya XP, YP nya adalah min setengah, min 6 1 per 4. Nah, setelah diketahui titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan juga titik puncaknya, maka tinggal kita gambarkan ke dalam diagram kartesius seperti berikut ini. Tadi bahwa untuk titik potong sumbu X-nya adalah 2,0. Ini yang pertama 2,0 dan juga min 3,0. Kemudian yang kedua adalah titik potong sumbu Y. Sumbu Y itu yang vertikal atau tegak, di mana titik potongnya adalah 0, min 6. Sedangkan untuk titik puncaknya, titik puncak dari sebuah grafiknya, nah di sini kalau kita lihat itu adalah min setengah, min 6 seperempat. Nah ini bukan di titik 6, melainkan 6 lebih seperempat. Jadi di sini ini adalah
kalau ditarik ke atas di sini adalah min setengah ya, koma min 6 1/4. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, setelah kita gambar fungsi kuadrat dari y sama dengan x kuadrat plus x min 6, yang selanjutnya adalah kita uji titik di luar grafik. Sekali lagi, untuk menguji titik, apabila titik 0,0 tidak dilalui grafiknya, maka ambillah titik 0,0. Karena apa? Karena akan lebih memudahkan dalam perhitungan. Tinggal kita substitusikan ke pertidaksamaannya, yaitu y lebih besar sama dengan x kuadrat plus x min 6. Tinggal kita ganti x-nya 0, y-nya 0 menjadi 0 sama dengan lebih besar sama dengan, atau 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 kurangi 6, sehingga menjadi 0 lebih dari sama dengan min 6. Nah, pernyataan 0 lebih dari sama dengan min 6 ini adalah pernyataan yang benar atau salah. Karena 0 lebih dari sama dengan min 6 itu adalah pernyataan benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah arsiran yang memuat 0,0, berarti yang berada di sini, atau seperti gambar yang berwarna biru. Daerah arsirannya adalah gambar yang berwarna biru yang memuat titik 0,0. Nah, ini baru satu pertidaksamaan. Kemudian kita lanjutkan untuk menggambar pertidaksamaan yang kedua dengan cara yang sama, karena di sini pertidaksamaannya adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk yang selanjutnya berarti kita mulai lagi untuk y sama dengan, kita misalkan min x kuadrat min 3x plus 4. Ini tadi adalah untuk grafik y sama dengan x kuadrat plus x min 6. Tetap saya gambar di sini karena nanti akan kelihatan ketika dua grafik pertidaksamaan kuadratnya sudah saya gambar menjadi satu. Nah, langkah pertama sama, yaitu menentukan titik potong sumbu x di mana y-nya lebih dari 0. Maka tinggal kita ganti menjadi 0 sama dengan min x kuadrat min 3x plus 4. Kemudian kita faktorkan, min x itu adalah min x kuadrat itu adalah min x kalikan dengan x. Kemudian 4 itu adalah berapa kali berapa yang hasilnya 4, bisa saja min semua atau bisa saja plus semua, tetapi yang di sini yang benar adalah plus semua. Kenapa? Ketika dicek nanti kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 3. Nah, contohnya gimana cara mengeceknya? Min x kalikan dengan 4 itu adalah min 4x, kemudian 1 kali x itu adalah 1x, maka min 4x ditambah 1x adalah min 3x. Sehingga benar bahwa hasil pemfaktoran dari min x kuadrat min 3x plus 4 itu adalah min x plus 1 kali x plus 4. Sehingga di sini pembuat nolnya berarti min x plus 1 sama dengan 0. Kita pindahkan ruasnya x-nya saja sehingga menjadi 1 sama dengan x atau x sama dengan 1. Kemudian yang kedua, x plus 4 sama dengan 0 menjadi x sama dengan min 4. Sehingga untuk titik potong sumbu x-nya adalah min 4,0 dan 1,0. Yang kecil saya tulis terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah menentukan titik potong sumbu y, di mana syaratnya adalah x sama dengan 0. Di sini kita tinggal substitusikan saja, berarti y sama dengan min x kuadrat atau min 0 kuadrat dikurangi 3x atau dikurangi 3 kali 0 ditambah 4. Min 0 kuadrat itu 0, min 3 kali 0 juga 0, 0 dikurangi 0, 0 ditambah 4 hasilnya adalah 4. Sehingga di sini untuk titik potong sumbu y-nya adalah 0,4. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menentukan sumbu simetri, yaitu XP rumusnya adalah min B per 2A. B-nya adalah min 3, A-nya adalah min 1. Sehingga min dari min 3 dibagi 2 kali min 1. Min-nya ada 3, berarti hasilnya nanti negatif. Sehingga hasilnya adalah min 3 per 2. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, yaitu langkah yang keempat adalah menentukan titik puncak, yaitu XP, YP. Tadi XP-nya sudah tahu, yaitu min 3 per 2. Nah, untuk menentukan YP-nya sekali lagi karena XP-nya adalah pecahan, maka saya gunakan rumus min B per 4A. Kalau XP-nya berupa bilangan bulat, maka tinggal kita substitusikan saja lebih cepat. Tetapi karena di sini pecahan, maka saya menggunakan rumus min B per 4A, di mana D-nya adalah B kuadrat min 4AC, sehingga menjadi min dari B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 4A. B-nya tadi adalah min 3,
A-nya adalah min 1 dan C-nya adalah 4. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, berarti menjadi min dari B kuadrat itu adalah min 3 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C, atau dikurangi 4 kali A-nya min 1 dikali C-nya adalah 4, kemudian dibagi 4 kali A atau 4 kali min 1. Sehingga menjadi di sini yang di dalam kurung kita selesaikan, min 3 kuadrat itu adalah 9, min 4 kali min 1 itu adalah 4, kemudian dikali 4 adalah 16 ya. Sehingga di sini 9 ditambah 16 itu adalah 25. Nah, karena di sini min 25 dibagi dengan min 4, maka hasilnya adalah positif, karena min dibagi min hasilnya adalah positif atau 25/4, sehingga kita sederhanakan menjadi 61/4. Maka titik puncaknya adalah XP, YP, yaitu min 3/2,61/4. Nah, kalau saya gambar dalam sebuah diagram kartesius, yang pertama tadi adalah titik potong sumbu X nya adalah min 4,0, kemudian 1,0, kemudian yang selanjutnya itu adalah titik potong sumbu Y itu adalah 0,4, dan yang selanjutnya adalah titik puncaknya yaitu min 3/2,61/4. Min 3/2 itu 1,5, berarti sekitar di sini. Nah, kemudian di sini titik puncaknya adalah 6/1/4 itu tadi, atau 61/4. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah menentukan atau uji titik di luar grafiknya untuk menentukan daerah arsirannya. Uji titik di luar grafik sama, saya ambil titik 0,0 di sini untuk memudahkan perhitungannya. Karena 0 tidak dilalui grafiknya, berarti kita substitusikan ke Y sama kurang dari sama dengan min X kuadrat min 3X plus 4. Y-nya kita ganti 0, X-nya kita ganti 0, berarti menjadi 0 kurang dari sama dengan min 0 kuadrat min 3 kali 0 ditambah 4, atau hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, apakah 0 kurang dari sama dengan 4 itu adalah pernyataan yang benar? Karena 0 dengan 4 itu lebih kecil tandanya, berarti 0 kurang dari sama dengan 4 itu adalah pernyataan yang benar. Sehingga nanti untuk daerah arsirannya atau daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min 3X plus 4 itu adalah daerah yang memuat titik 0,0, atau seperti pada gambar yang berupa daerah arsiran berwarna merah. Nah, dari dua daerah arsiran ini, HP-nya yang mana, atau himpunan penyelesaian atau daerah dari himpunan penyelesaiannya dari dua pertidaksamaan ini adalah daerah yang kena dua arsiran. Di mana daerah yang kena dua arsirannya berarti daerah yang kena warna biru dan juga kena warna merah, atau seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah DP-nya dari sistem pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan X kuadrat plus X min 6, dan juga Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min 3X plus 4. Nah, itu adalah contoh dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Sebelum saya akhiri, di sini ada kata-kata yang menarik, yaitu berusahalah menjadi manusia yang bernilai, bermakna, bermanfaat untuk lingkungan sekitar, untuk orang lain ya. Nah, terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan tetap semangat, dan jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak sahabat cerdas yang terbantu. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.